Ya, kita masih mencoba melihat kemudian tindak lanjut dari temuan Ombudsman Republik Indonesia atau ORI yang terkait dengan temuan adanya beberapa hal maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan di KPK. Sudah disampaikan ini ke KPK dan BKN, sudah diterima dengan baik untuk kemudian dipelajari dan dihormati. Saya mengulang Bang Arsul Sani, sikap-sikap menerima masukan hasil dari Ombudsman Republik Indonesia dari KPK dan BKN harus kita acungi jempol sebagai sesama lembaga negara. Ini yang kita lihat. Nah, kemudian saya masih bersama Bang Robert Endi Jaweng dari Ombudsman Republik Indonesia, Prof. Juanda, pakar hukum tata negara, dan Bang Arsul Sani dari Komisi 3 DPR RI. Bang Robert, salah satu yang kemudian kita baca di media setelah ada temuan ini, ada semacam permintaan untuk membuat 4 tindakan korektif kepada yang ditujukan kepada Ketua KPK dan Kepala BKN. Salah satunya saja itu langsung di-highlight begitu adalah KPK diminta agar 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tetap dialihkan statusnya menjadi ASN sebelum 30 Oktober 2021. Nah, begitu ya Bang Robert. Itu kenapa ada tanggal 30 Oktobernya itu, kayak semacam ada deadline-nya, Bang Robert? Ya, Mas Bayu, produk Ombudsman ini ada 2. Satu adalah laporan akhir hasil pemeriksaan. Kedua yang nanti itu rekomendasi. Jadi kami ini masih pada tahap laporan akhir hasil pemeriksaan. Yang di dalamnya isinya itu adalah ada soal temuan, kemudian ada pendapat. Nah sekarang ini adalah soal tindakan korektif yang kami mintakan kepada KPK dan BKN dan saran kebijakan kepada Bapak Presiden. Jadi laporan ini sudah kami kirimkan ke KPK, ke BKN, dan kepada Bapak Presiden, gitu ya, terkait dengan saran kebijakan. Nah untuk KPK ada 4 poin yang merupakan tindakan korektif yang kami sampaikan, termasuk di dalamnya adalah sebenarnya ini sangat sejalan dengan pertimbangan dalam putusan MK maupun pernyataan Presiden sendiri, di mana hasil dari asesmen TWK ini hendaknya menjadi bahan bagi pembinaan, bahan untuk kemudian dilakukan penguatan wawasan kebangsaan kalau memang berdasarkan hasil TWK itu wawasan kebangsaan mereka memang masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat. Sekali lagi Ombudsman tidak ke ranah itu, ke substansinya, tapi katakanlah kita terima itu, maka kemudian ini dijadikan bahan untuk perbaikan, bahan untuk pembinaan, sementara sesuai dengan pertimbangan dalam putusan MK, status mereka itu sama sekali tidak boleh dirugikan. Status hak dari pegawai KPK untuk kemudian beralih dari status sebagai pegawai KPK menjadi pegawai ASN gitu. Nah ini yang kita sampaikan dan tentu gini Mas Bayu, kalau Ombudsman itu berharap dan harapan paling ideal kami adalah ini selesai di KPK, selesai di BKN. Artinya ada respon dan kemudian ada tindakan korektif terhadap poin-poin yang sudah kita sampaikan. Tetapi bila kemudian, dan Ombudsman tentu tidak hanya berhenti pada penyampaian laporan. Kami punya unit kerja yang nanti sebenarnya di balik laporan ini Mas Bayu, kita sedang dan juga sudah mulai untuk melakukan monitoring, resolusi monitoring, kita punya alat kerja itu. Di sana ada pendekatan, ada komunikasi, ada komunikasi dengan KPK dan dengan BKN gitu ya. Untuk memfasilitasi diskusi dan mudah-mudahan membuka kemungkinan-kemungkinan bagi pelaksanaan tindakan korektif yang sudah kami sampaikan. Itu dalam waktu 30 hari ke depan. Tetapi bila 30 hari ini kemudian ternyata dan mudah-mudahan tidak terjadi ya, ternyata kemudian tindakan korektif itu tidak dilakukan atau dilakukan hanya parsial atau sebagian, maka kemudian baru Ombudsman akan maju ke tahap terakhir yaitu rekomendasi. Rekomendasi ini sudah seperti putusan kalau di pengadilan, di mana kita tidak lagi menyampaikan sekedar saran, tidak lagi sekedar menyampaikan upaya-upaya yang sifatnya persuasif, tapi sudah sesuatu yang sifatnya putusan dan bahkan penyebutan terkait sanksi jika putusan itu atau rekomendasi itu tidak dijalankan. Nah dalam proses itu kami juga menyampaikan saran kepada Bapak Presiden. Kenapa? 2 pertimbangan ya.
dari sisi ombudsman sendiri, ombudsman diberikan kewenangan untuk menyampaikan saran kepada presiden untuk perbaikan terkait dengan apakah kebijakan, mekanisme, organisasi dan sebagainya dalam rangka perbaikan pelayanan publik ke depan. Sementara pada sisi Bapak Presiden sendiri, kenapa beliau yang kemudian kita minta saran, sampaikan saran kebijakan atau saran perbaikan. Pertama, secara kelembagaan, kita semua tahu bahwa berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2019, KPK itu sudah masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Dan tegak lurus ke atas secara kelembagaan tentu di luar hal-hal yang terkait justisia, KPK secara tata kelola dan organisasi itu adalah bagian dari kekuasaan eksekutif di mana puncaknya presiden. Itu satu. Komandannya eksekutif kita adalah presiden kan? Oke. Ya. Kemudian kedua secara personal, secara dari sisi aparatur ya, bahwa pemangku tertinggi kekuasaan terkait dengan kepegawaian kita yang namanya PPK. PPK itu pada dasarnya adalah kewenangan presiden. Pejabat pembina kepegawaian nasional tertinggi itu presiden. Oke. Adapun PPK yang ada di kementerian, yang ada di lembaga hingga di pemerintahan daerah itu adalah hasil delegasi kewenangan presiden. Maka kalau kemudian PPK dari KPK tidak merespon atau menindaklanjuti saran tindakan korektif dari ombudsman, kami berharap Bapak Presiden menjadikan temuan ombudsman ini sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Ya. Itu tentu. Tetapi kita sangat tidak berharap sampai ke sana. Ya. Harapan ideal kita adalah ini selesai di KPK, selesai di BKN, sehingga kemudian masalah ini menjadi masalah yang bisa diselesaikan di depan. Oke. Sampai pada ujungnya itu. Ya, baik. Bang Robert, singkat saja. Berarti apa yang disebut laporan hasil pemeriksaan dari Ombudsman Republik Indonesia, di mana ada tindakan korektif yang diharapkan dilakukan di KPK dan juga di BKN ini himbauan atau mengikat secara hukum begitu? Atau harus dilakukan? Mengikat. Oh, mengikat. Mengikat produk. Oh, oke. Hukum. Baik, terima kasih. Mengikat. Saya ke Prof. Juanda. Prof, dalam hukum tata negara ini tadi juga dijelaskan dalam proses ini sebetulnya Presiden sebagai komandannya lembaga eksekutif yang ada di negara kita bisa juga koreksi saya nih, juga pembina ASN. Ini kan ada urusannya nih untuk menjadi ASN dan lain-lain. Nah, Presiden bisa mengambil wewenang sebagai komandan eksekutif pembina ASN ini tanpa kemudian dianggap cawe-cawe terhadap KPK dan lain-lain. Prof. Juanda? Ya. Begini ya, sebelum saya lupa menyambung apa yang saya sampaikan tadi supaya tidak publik keliru ya, bahwa kalaupun ingin menyatakan bahwa peraturan pemberantasan korupsi itu tidak sah, bagaimana yang saya katakan tadi, sebenarnya secara prosedural itu bisa juga dilakukan uji materil ke Mahkamah Agung ya, kalau memang KPK menganggap temuan atau laporan dari ombudsman ini mengganggu atau mendegradasi lembaga KPK. Oh, itu bisa dilakukan KPK ya, Prof? Oke. Bisa dilakukan oleh sebenarnya bukan KPK, orang yang terkena atau korban atau merasa dirugikan. Kalau KPK sendiri tidak mungkin dia menguji produknya sendiri. Maksud saya bahwa kalau memang KPK ini tidak mau bersikeras menganggap bahwa peraturan yang dia buat itu benar, nah ini salah satu yang saya maksud, jalan keluar dari 75 orang melakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Itu sebagai jalan keluar kalau memang tidak mau nanti berakhir di PT UN. Oke. Ini kita memberi jalan keluar secara hukum. Terus pertanyaan tadi bahwa bagaimana kedudukan presiden, memang di dalam undang-undang KPK maupun undang-undang ASN sendiri sudah jelas bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ya di bidang pegawai atau ASN itu sendiri berhak memang untuk melakukan tindakan-tindakan baik, memberi sanksi bahkan sebenarnya kepada pejabat-pejabat yang membandel atau yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan
perundangan. Katakanlah sekarang saya menganggap bahwa apa yang dilaporkan oleh Ombudsman ini adalah merupakan temuan yang sangat objektif, katakanlah begitu. Nanti ya itu dilaporkan ke presiden dan presiden menganggap ini adalah benar, ya artinya dan harus dianggap benar. Kalau menurut saya dalam berpikir secara orang hukumnya harus dianggap benar kan, karena lembaga negara ini kan dibentuk oleh undang-undang dan tentu apa yang dilakukan oleh ombudsman ini sesuai dengan peraturan perundangan, sehingga output atau produk yang dikeluarkan oleh ombudsman, maka saya pikir presiden wajib mempedomani dan melaksanakanlah sebagaimana yang ada dalam undang-undang itu sendiri. Yaitu undang-undang ASN, yaitu misalnya memberi teguran, mencabut keputusan KPK. Saya kira bisa saja itu terjadi. Ya. Nah, jadi menurut saya dalam konteks misalnya KPK, katakanlah pimpinan KPK misalnya tidak mau mengikuti laporan dari ombudsman, maka presiden memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan korektif. Nggak dianggap campur tangan nanti ya Prof ya? Itu memang udah memang bisa dilakukan dalam hukum tata negara kita ya berarti ya? Iya, campur tangan ini intervensi politik. Saya pikir harus dibedakan antara intervensi politik dengan intervensi kompetensi presiden sebagai kepala, sebagai pemegang kekuasaan ASN di Republik ini. Nah, dan memang harus diintervensi oleh presiden ketika melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan misalnya. Itu saya kira sudah memang begitulah prinsip negara hukum dan memang adalah bagian dari sistem pemerintahan kita yang diatur oleh konstitusi dan diatur oleh undang-undang kita. Nah, oleh karena itu saya kira ada beberapa hal tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh presiden, bisa teguran, bisa sanksinya mencabut itu ya, dan melakukan pembinaan yang lain misalnya. Nah, saya kira ini sudah jelas di dalam undang-undang ASN. Saya kira itu hal-hal yang sangat prinsipil. Kalau memang ini nanti seandainya KPK tidak mau melakukan korektif atau melakukan tindakan berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh ombudsman. Saya kira sudah jelas itu. Dan yang kedua adalah saya pikir KPK sudah harus legowo. Pertama dengan adanya putusan MK. Yang kedua adanya adalah pernyataan presiden ya sudah memberi sinyal bahwa KPK tidak boleh memberhentikan ya dengan alasan apapun. Dalam arti dengan alasan apapun sepanjang memang bahwa orang ini tidak ada unsur-unsur melanggar ideologi Pancasila, melanggar konstitusi misalnya dan seterusnya. Baik, dimengerti Profesor Juanda, ini menjadi wawasan bagi kita. Mudah-mudahan didengar istana nih ya, sehingga ini bisa cepat selesai menurut saya. Seperti juga Bang Arsul tadi mengatakan, mungkin secara pribadi sebagai dulu juga unsur pimpinan di BKN, bisa menyampaikan masukan-masukan kepada istana dalam hal ini Presiden. Tapi Bang Arsul, terakhir mungkinnya dari Anda, sebagai harapan kita semua, Anda optimis bahwa KPK, BKN, dan kemudian apa yang ditemukan dari Ombudsman, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan nanti ada temuan dari Komnas HAM berkaitan dengan kasus ini juga, ini bisa selesai dengan baik, tidak ada yang ngotot apa dan segala macam, kita bisa menerima hasilnya dan tidak ada yang, ini bahasa saya adalah semua tidak kehilangan muka. Nggak ada yang salah, tetapi ini adalah tindakan korektif antar lembaga negara. Publik ingin melihat itu sebetulnya. Ini mungkin nggak, optimis nggak Bang Arsul ini akan terjadi? Kita tentu harus selalu optimis, karena kalau kita pesimis, maka selesailah negara ini masih dalam masa pandemi seperti ini ya Mas Bayu ya. Jadi optimisme harus ya. Hemat saya sepakat sebagai orang yang mengemban fungsi representasi, maka ingin juga agar ini bisa selesai tanpa harus kemudian selalu kembali kepada presiden. Saya kira arahan presiden sudah jelas soal ini ya. Jadi kalau dulu ketika mau merancang semua pejabat terkait duduk bersama,
maka setelah ada katakanlah mulai dari putusan MK, kemudian apa yang disampaikan Presiden, ada kemudian temuan, belum sampai rekomendasi, tapi sudah laporan akhir hasil pemeriksaan, ORI, nanti mungkin ada dari Komnas HAM, maka selesaikanlah, kembali duduk bersama. Ya. Kita minta nanti Pak Robert juga jangan mengkritisi lagi. Ini nggak pernah biasanya menyelesaikan dengan duduk bersama-sama. Tapi khusus kali ini yang kita minta semua pejabat terkait untuk duduk bersama. Jadi jangan memberikan beban-beban politik yang tidak perlu kepada Presiden. Hemat saya seperti itu. Ya, baik. Nah, berarti kita tinggal menunggu respon yang mudah-mudahan nanti positif berkaitan dengan kasus ini dari KPK dan BKN sebagai pihak-pihak yang terlapor dalam hal laporan hasil pemeriksaan dari Ombudsman Republik Indonesia. Terima kasih wawasannya untuk kami semua, publik yang mengikuti kasus ini, dan kita berdoa yang terbaik. Kita masih ada yang lebih penting, pandemi COVID-19. Jadi kita sehat semua dan semuanya bisa selesai dengan baik. Bang Robert, terima kasih. Bang Arsul, terima kasih. Prof. Juanda, terima kasih banyak. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.